pembelajaran yang dilakukan sebaiknya siswa itu mengalami dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal PCK dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UKPPG yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi, terutama buat Bapak Ibu yang termasuk dalam piloting 3 ya. Nah, ini menghitung hari lagi ini Bapak Ibu akan menghadapi tes UKPPG. Salah satu yang diujikan adalah soal-soal PCK. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang nonton video ini hingga akhir, semoga Bapak Ibu selalu dimudahkan dalam menjawab soal-soal nantinya, serta Bapak Ibu semua lulus. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, em, sebelum kita lanjutkan ke soalnya, jadi ya Bapak Ibu ya, kami punya website www.kampungilmu.com. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses website kami ini untuk mendapatkan informasi-informasi seputar program yang kami adakan, termasuk salah satunya sebelum Bapak Ibu bisa membeli eh, paket pembahasan full ya SJT dan PCK dari kami itu, pembahasannya itu melalui live class Zoom meeting serta rekaman kelasnya kemudian di tentu saja di apa namanya di YouTube yang kami tidak share secara publik tetapi kami membuatnya khusus untuk apa namanya peserta di kelas kami begitu. Dan tidak hanya itu yang kami buka Bapak Ibu bisa cek program-program kami yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa juga follow akun Instagram kami dan Facebook kami Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu langsung saja tanpa basa-basi, yuk kita lihat soal-soalnya. Soal nomor satu. Pak Jadi ingin membelajarkan siswa dengan tujuan siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Oke, itu ya tujuan pembelajarannya ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa diminta berkelompok melakukan aktivitas sesuai dengan yang tertera dalam LKPD. Berikut ini proses pengelolaan perilaku siswa yang paling tepat dilakukan oleh Pak Jadi dengan memanfaatkan lingkungan yang aman adalah. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, kira-kira yang dilakukan Pak Jadi itu seperti apa? Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, apakah yang alfa Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju atau mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di lantai kelas? Ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Hanya saja kalau ini kita lakukan, ini akan menimbulkan kegaduhan gitu ya. Kecuali kalau misalkan di kelas kita itu jumlah peserta didiknya itu tidak banyak. Kalau misalkan 5 sampai 10 orang misalkan ya, oke bisa jadilah ya akan tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, tetapi kalau misalkan kelasnya kelas gemuk, kemudian ini kita lakukan berkelompok dan semua kelompok mencoba untuk melakukan itu, ini akan menimbulkan kegaduhan dan tidak efektifan dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu yang alfa nampaknya kurang tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang bravo, Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk melompat maju dan mundur untuk menentukan posisi pada garis bilangan yang direpresentasikan di halaman sekolah. Ini juga sama gitu ya. Nah, tetapi resikonya lebih lebih besar kalau dibandingkan dengan yang tadi yang di opsi A. Kan salah satu yang diminta adalah lingkungan yang aman. Oke, memanfaatkan lingkungan yang aman. Oke, yang kelas tadi di opsi A itu aman, hanya saja itu ya menimbulkan kegaduhan eh, atau ribut ya. Nah, kemudian yang Bravo ini sama seperti yang Alfa, hanya saja ini akan memiliki resiko yang lebih tinggi. Jadi, Alfa dan Bravo bukan jawaban yang tepat dalam hal ini. Yang Charlie, Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk memperhatikan video pembelajaran yang diputar. Ini siswanya tidak mengalami secara langsung ya. Nah, ini jadi bukan ini jawabannya gitu ya. Kalau misalkan hanya menonton, kemudian membaca, itu kan memang apa ya, itu menjadi hal yang wajib siswa lakukan. Tetapi
tidak memberikan pengalaman belajar yang mantap ke siswa. Jadi yang Charlie ini kurang tepat. Nah, yang Delta, Pak Jadi meminta masing-masing kelompok untuk menggunakan benda, misalnya pion atau mainan berbentuk orang, untuk melangkah maju atau mundur pada garis bilangan yang dibuat di kertas karton. Wah, ini bagus ya. Jadi selain membelajarkan siswa secara aktif, nah secara kolaboratif ini juga bagus. Kemudian sedikit akan mengurangi kegaduhan di dalam kelas. Jadi jawabannya mungkin saja yang lebih tepat dari keempat opsi yang kita udah bahas ini yang delta tentu saja ya. Nah, tapi kita lihat yang E, Pak Jadi meminta masing-masing kelompok agar memanfaatkan internet sekolah. Ah, ini juga hanya mencari di internet gitu ya, tidak membelajarkan pembelajaran secara langsung. Jadi siswa itu nggak mengalami sendiri gitu. Pembelajaran yang dilakukan sebaiknya siswa itu mengalami dengan sendirinya. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah si delta ini, Bapak Ibu. Nah, oke. Sekarang kita lihat soal yang nomor 2 ya. Bu Hasti ingin melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar. Karakteristik siswa di kelas Bu Hasti terkait dengan minat pembelajaran matematika beragam banget. Ada yang minatnya rendah, sedang, dan tinggi. Pembelajaran terdiferensiasi yang nyaman bagi peserta didik berikut yang paling tepat dilakukan Bu Hasti adalah, ingat, ini pembelajaran terdiferensiasi yang nyaman tentu saja ya. Nah, apakah yang alfa melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya, yaitu kelompok siswa yang minat belajarnya rendah, sedang, dan tinggi dengan materi ajar yang sama? Enggak ya. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu tidak harus dia dikelompokkan sesuai itu berdasarkan minat belajarnya ya, misalnya homogen gitu ya, pembentukan kelompok yang homogen itu tidak tepat saya rasa begitu ya. Jadi yang alfa ini jawaban yang kurang tepat. Nah, yang Bravo melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengelompok siswa yang minat belajarnya rendah menjadi satu kelompok siswa. Oke, ini tidak tepat. Oke, ini oh ya, tadi di alfa itu bukan mengelompokkan sesuai ininya ya, hanya saja materi ajarnya yang sama. Nah, jadi ini tidak terdiferensiasi gitu ya. Nah, jadi alfa dan bravo ini kurang tepat untuk pembelajaran terdiferensiasi. Kita lihat yang Charlie melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen. Nah, ini udah bagus nih ya, heterogen ya. Dengan materi ajar berupa LKPD yang sama. Oke, bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, yang delta melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen, bagus, dengan diberi materi ajar yang sama tetapi penilaiannya berbeda. Oke, ini juga lebih bagus ya. Nah, yang E sekarang melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan membagi kelompok secara heterogen, oke, serta melakukan pendampingan. Oke, lebihnya di sini ya, melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah dengan mempersiapkan LKPD yang kontekstual. Oh, ini bagus banget nih. Jadi fix jawabannya adalah si E tentu saja ya. Dia melakukan berkelompok, dengan berkelompok nanti siswa yang berkemampuan rendah dan sedang bisa apa namanya bertanya kepada yang kemampuannya lebih tinggi, begitupun yang sebaliknya kalau yang tinggi mampu mengajak atau mengajarkan atau berbagi ke teman-temannya yang berkemampuan rendah atau minatnya yang rendah. Ini akan saling memotivasi nantinya gitu ya. Kalau dia berkelompok. Kemudian kalau dia heterogen, nah ini lebihnya tadi di heterogen begitu ya. Kemudian serta melakukan pendampingan bagi kelompok siswa yang minatnya rendah. Oke, ini yang minatnya rendah ini perlu menjadi perhatian sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dengan memakai atau menggunakan LKPD yang kontekstual ini akan tentu saja lebih menarik bagi siswa daripada kemudian LKPD yang digunakan adalah sifatnya abstrak dan tidak terkait dengan kehidupan keseharian siswa gitu. Jadi fix jawabannya adalah si yang E ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat soal nomor 3 ya. Pak Fadli melakukan pembelajaran matematika siswa kelas 8 dengan tujuan siswa dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas jajar genjang. Pak Fadli meminta salah satu siswa perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk menjelaskan di papan tulis tentang bagaimana cara menentukan luas jajar genjang. Siswa tersebut hanya menuliskan rumus
luas jajar genjang, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana rumus tersebut didapatkan. Oke, tidak dapat menjelaskan bagaimana rumus tersebut didapatkan. Kemudian bagaimanakah umpan balik yang tepat diberikan oleh Pak Fadli dan nyaman bagi siswa untuk menentukan kemajuan dalam proses pembelajaran. Nah, ini kita klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Jadi ini multiple choice ya. Ini kita diminta untuk memilih. Bisa jadi jawabannya itu yang benar itu lebih dari satu gitu. Kemudian yang salah juga kita harus tentang. Ini checklist-checklist gitu biasanya ya. Nah, Bapak Ibu yang Alfa, Pak Fadli meminta siswa untuk kembali duduk dan meminta membaca buku paket yang membahas tentang luas Janjar Genjang. Oke, meminta siswanya untuk membaca buku paket yang membahas tentang luas Janjar Genjang ini bagus, hanya saja, hanya saja gitu ya. Ini em, kurang kurang tepat karena harusnya gitu ya, yang kita berikan itu umpan balik gitu. Kalau yang ini bukan umpan balik gitu ya, nggak tepat, harusnya kita memberikan bimbingan di dalam umpan balik itu. Kita selipkan bimbingan supaya si siswanya itu mampu gitu. Kalau misalkan hanya kembali ke tempat duduk kemudian membaca buku paket lagi, itu akan apa namanya, membuat siswa sedikit kesulitan begitu. Harusnya kita berikan clue-clue supaya si peserta didik ini mampu menjawab apa yang kita tanyakan begitu. Nah, yang bravo, Pak Fadli menanyakan apakah kamu masih ingat bagaimana mencari luas darah persegi panjang. Nah, ini yang saya sebut clue tadi gitu ya. Nah, jadi jajar genjang itu bisa nggak dibuat dalam persegi panjang? Masih ingat nggak cara mencari luas persegi panjang? Kan kayak kayak gitu tuh. Nah, nanti siswa itu akan terpancing secara kognitif untuk kemudian mengarah kepada menentukan luas jajar genjang. Jadi yang Bravo ini benar ya. Nah, yang Charlie, Pak Fadli menanyakan, apakah kamu masih ingat bagaimana mencari luas darah segitiga yang diketahui panjang alas dan tingginya? Nah, ini juga sama kayak tadi gitu ya. Ini adalah umpan balik yang tepat. Jadi diberikan arahan atau bimbingan supaya si peserta didik itu mampu mengarahkan kognisinya ke bagaimana kemudian menjelaskan rumus tadi ya, rumus tentang jajar genjang. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah jajar genjang tersebut dapat kamu ubah menjadi segitiga yang diketahui panjang alas dan tingginya? Oke, ini juga sudah mengarah ke sana, bimbingan gitu ya. Nah, jadi yang Bravo dan Charlie ini benar ya. Nah, yang Delta, Pak Fadli memuji siswa dengan mengucapkan, bagus, sudah betul rumus yang kamu tuliskan. Belajar yang lebih rajin ya. Nah, ini memberikan pujian bagus ya, memberikan pujian ini bagus. Hanya saja ini tidak tidak memberikan umpan balik justru ya, tidak memberikan umpan balik terhadap masalah yang eh, dihadapi siswa, yaitu tidak bisa menjelaskan dari mana dapat rumus luas jajar genjang tersebut gitu. Nah, jadi ini kurang tepat, jadi delta ini salah gitu ya. Dan yang E, Pak Fadli meminta siswa kembali ke kelompoknya dan mendiskusikan lagi dengan kelompoknya. Ini juga sama ya kayak yang alfa tadi ya, ini juga salah gitu ya. Jadi yang salah itu ada tiga opsi, alfa, delta, dan E. Nah, yang benar itu adalah pilihan Bravo dan Charlie. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Bravo dan Charlie itu benar dan tiga lainnya salah. Dan itu dia soal-soal yang bisa kita bahas untuk hari ini. Jangan lupa like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa untuk di-share ke Bapak Ibu yang lain supaya apa yang kita sampaikan ini kebermanfaatannya itu jauh menjangkau lebih besar lagi gitu ya. Dan barangkali video ini juga memang Bapak Ibu yang lain membutuhkannya yang kebetulan saja belum mampir ke channel kita ini. Begitu Bapak Ibu, sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Aprianto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.